Rasulullah itu membangunkan anak-anak beliau yang sudah bisa untuk beribadah. Beliau bangunkan. Betapa indahnya kita melihat keluarga yang saling sokong menuju surga. Karena memang udah, kalau kita dilihat kepala keluarga, kan bukan hanya sekedar beri makan, bagaimana anak itu sekolah, tidak, tapi tanggung jawab terbesar kan untuk membawanya ke surga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bacaan Al-Fatihah dan baca ayat pendek, juz 30 yang disunnahkan adalah surat Al-A'la. Nah, jadi sunnahnya Idul Fitri ini surat Al-A'la ya? Iya betul. Jadi kalau ada imam-imam yang hari ini ingin mengimami sholat Idul Fitri, itu yang disunahkan. Nah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kita tidak bisa mengundur ajal itu sedikit pun. Ini dalam artian apa? Kalau seandainya ajal itu datang pada hari ini kepada kita, maka tahun besok kita tidak bisa lagi menikmati Ramadan. Nah, Ramadan itu kan bulan maghfirah. Siapa yang berbahagia di Idul Fitri, dialah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dimaafkan, maka tidak layak kita berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Insya Allah tentu banyak harapan yang kita ingin gapai setelah Ramadan ini. Untuk itu hadir kembali channel YouTube Podcast Tenang Bebas Hafiz. Kita akan bincang-bincang ringan dengan Ustadz Dharma Rahmadatul Islami tentang persiapan Idul Fitri, adab-adab apa yang mesti dipakai, sunnah-sunnah apa yang mesti dikerjakan. Hadir bersama kita Ustadz Abu yang lebih dikenal dengan panggilan Abu, walaupun sehari-hari ada juga yang memanggil beliau Ustadz Dharma. Selamat datang Ustadz di podcast Tenang Bebas Hafiz. Terima kasih udah. Kita ingin bincang-bincang sedikit terkait dengan bulan puasa lah dulu. Sebenarnya di ujung-ujung Ramadan ini ibadah yang paling disukai oleh Allah apa kira-kira Ustaz? Oh, Masya Allah, itu menarik udah. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa ibadah yang menarik atau ibadah yang lebih unggul, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana beliau 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan ini kan hari-hari emas. Sebagaimana Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu terlihat dinilai dari akhir ibadah tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ada 3 hal besar. Yang pertama, beliau kembali mengencangkan ikat pinggang beliau. Bertujuan untuk apa? Untuk kembali bersemangat beliau dalam ibadah. Kata para sahabat, tidak ada yang lebih semangat aku lihat Rasulullah tatkala beliau beribadah di waktu-waktu kecuali di 10 malam terakhir ini. Lalu yang kedua, beliau sebentar. Terkait dengan poin 1 mengencangkan ikat pinggang. Ini menarik ini karena berkaitan dengan kondisi bangsa hari ini. Pak Prabowo mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang pemotongan anggaran. Sementara Nabi sudah memulai terlebih dahulu. Ini konsepnya seperti apa ini? Apakah terkait dengan makanan atau apa ini? Yang poin 1 tadi. Ini agak-agak apa ya? Sebenarnya kalau kita menafsirkan kenapa Rasulullah kembali mengikatkan, beliau ingin mempersiapkan di detik-detik terakhir itu ibadah yang paling baik. Jadi kalau kita kaji 10 malam terakhir itu kan penutup bagi Ramadan. Jadi di waktu beliau ingin, di waktu ibadah beliau itu diangkat, itu yang paling baik. Jadi 10 malam terakhir, dan terletak di 10 malam terakhir itu kan malam Lailatul Qadar. Kalau pertanyaan dari tadi apa kaitannya dengan anggaran yang diapakan oleh Pak Prabowo, saya juga tidak ke arah situ. Tapi ini pemahamannya mengapa Rasulullah semangat, karena 10 malam ini ada Lailatul Qadar di dalamnya. Ada Lailatul Qadarnya Qadarnya. Dan Lailatul Qadar itu kalau seandainya kita berdoa, tidak ada kata Rasulullah doa yang tidak dikabulkan di malam itu. Tapi yang menariknya Rasulullah tidak meminta dunia.
Tapi beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallah. Beliau meminta ampun kepada Allah. Padahal beliau sudah maksum, tapi masih meminta ampun kepada Allah. Bagaimana kita? Kita manusia biasa, tentunya itu harus menjadi doa-doa kita di 10 malam terakhir. Oh, gitu. Yang keduanya dan yang ketiganya apa tadi ya? Nah, yang kedua, beliau menghidupkan malam-malamnya. Iya. Ini untuk pemirsa juga yang ada di rumah. Kalau kita ingin menghidupkan malam-malamnya, tentunya tidak ada aktivitas yang lebih sibuk di siangnya. Karena kita ingin menghidupkan malamnya. Ada di situ syariat iktikaf. Iktikaf itu tetap berada di masjid. Kadang orang ada mengatakan, saya iktikaf tapi saya iktikaf di rumah saja. Nah, itu bukan bagian dari syariat. Dari sisi narasi bahasanya iktikaf itu ya di masjid, di masjid. Jadi banyak kesalahpahaman. Saya akan bangun berjaga tapi di rumah, itu salah. Tapi iktikaf itu berada di masjid gitu dah. Nah, beliau kembali di malam-malam itu menghidupkan baca Al-Quran, salat malam, dan bahkan ada beberapa masjid kan, bahkan 1 juz per hari diprogramkan. Nah, dan yang ketiga menariknya one day one juz. Dan yang ketiga itu lebih menarik lagi. Beliau kembali membangunkan seluruh keluarga beliau. Bahkan kata Ummu Salamah, anak Ummu Salamah, Rasulullah itu membangunkan anak-anak beliau yang sudah bisa untuk beribadah. Beliau bangunkan. Betapa indahnya kita melihat keluarga yang saling sokong menuju surga. Karena memang kalau kita dilihat kepala keluarga, kan bukan hanya sekedar beri makan, bagaimana anak itu sekolah, tidak. Tapi tanggung jawab terbesar kan untuk membawanya ke surga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, itu yang 3 hal Ya, kemudian Ustadz, kita kan melihat fenomenanya 10 hari terakhir ini kan betul-betul untuk orang yang beriman. Karena biasanya prakteknya di lapangan sudah banyak yang mulai buka rumah makan, sudah mulai banyak yang loss control, sudah banyak yang memang lebih bersifat keduniaan. Ini mungkin menurut Ustadz seperti apa ini kira-kira? Memang begini kullu bani Adam khata'. Setiap manusia kan ada kesalahannya. Tapi di situ letaknya, kalau memang tarbiyah Ramadan ini berhasil kepada diri mereka, maka ada sentuhan. Nah, ada sentuhan, dia akan rindu sekali, akan sedih sekali apabila dia berpisah dengan Ramadan. Nah, kebalikannya sekarang tidak. Bahkan berpisah dengan Ramadan mereka senang. Kenapa? Akan ada nanti hari raya, akan ada nantinya pasar-pasar yang bisa dikatakan orang fokus di sana. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ada hidayah kepada masyarakat kita. Bahkan sahabat itu sedih sekali tatkala Ramadan itu sudah berlalu daripada mereka, dan itu yang harus kita pupuk sebenarnya. Karena memang kita juga sering lihat itu potensi konflik itu justru di akhir-akhir Ramadan. Tawuran, cakap banyak dan segala macamnya, karena memang ini seolah-olah tidak sabar menunggu Idul Fitri ini. Padahal hakikatnya seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Kemudian kita lanjut ke malam takbiran Ustadz. Ini kan banyak terjadi perbedaan di antara ulama. Kita tidak ingin mengeksplor perbedaan itu. Tetapi kan ada yang membolehkan kita takbiran di masjid. Ada yang memang tidak dikeraskan. Ini bagaimana menurut Ustadz? Sebenarnya kalau kita merujuk kepada kebiasaan para sahabat dan juga Rasulullah, bahkan takbiran sendiri beliau lakukan di pasar. Di pasar ya? Di pasar. Bahkan beliau mengatakan di waktu Rasulullah itu takbiran, beliau pergi ke pasar-pasar. Lalu memang beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Di pasar dah. Mengajak seluruh masyarakat di pasar. Tapi kalau kita praktekkan sekarang, kok ini orang ini gila, dianggap tidak waras ya. Tapi sebenarnya itu hakikatnya. Karena di dalam Idul Fitri, Rasulullah ingin mengembalikan kepada kita bahwa Allah itu Maha Besar. Nah, perkara mengenai apakah boleh bertakbiran di masjid atau tidak, itu bahkan boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kan perbedaan pendapatnya begini, ada yang memimpin takbiran sendiri. Nah, itu pemahamannya. Itu yang jadi ikhtilafnya. Ada yang memimpin, ada yang beberapa kalangan para ulama itu tidak boleh kita memimpin. Cuman boleh dikeraskan, tapi sendiri-sendiri berarti tanpa ada komando. Tanpa ada komando, nafsi-nafsi. Memang dikeraskan. Gitu. Nah, yang jadi permasalahannya di situ. Nah, jadi bukan boleh atau tidaknya, cuman memang
yang menjadi komando atau tidak, di sana terjadi perbedaan. Betul. Nah, saya kira ini sebuah pengayaan tentang agama yang perlu disampaikan ke masyarakat dan ke umat. Kemudian Ustaz, terkait dengan sunnah-sunnah Idul Fitri. Setelah takbiran tentu ada sunnah-sunnahnya yang mesti kita kerjakan besok harinya. Iya betul. Jadi luar biasa, Rasulullah itu mempraktekkan. Jadi menariknya ajaran kita ada. Memang beliau mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh umat seharusnya. Kalau bicara mengenai sunnah Idul Fitri, pertama yang beliau lakukan, beliau pasti mandi di pagi hari itu, membersihkan diri. Lalu yang kedua, beliau memakai pakaian yang paling bagus. Tapi tanda kutip, di sini bukan yang baru. Pakaian terbaik lah ya. Terbaik. Contohnya saya ke sini, saya tukar baju, saya pakai pakaian terbaik. Tujuannya apa? Untuk menghargai orang yang menjamu kita. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan kita, tentu kita pakai pakaian yang paling terbaik. Yang jadi permasalahannya kan begini. Banyak orang yang memaksakan dia harus pakai baju baru, dia harus pakai hal-hal yang baru, tidak, tapi yang terbaik. Dan yang ketiga, Rasulullah itu setelah beliau memakai pakaian, yang paling penting itu bedanya Idul Fitri dan Adha di situ. Kalau Idul Fitri kita disunahkan untuk makan di pagi harinya. Makan terlebih dahulu, sarapan ya. Betul, sarapan terlebih dahulu. Jadi, walaupun hanya sebiji kurma. Karena Rasulullah itu memang kalau ada kurma beliau makan kurma. Memang di ibaratnya harus berbuka di sana, menunjukkan bahwa di Idul Fitri kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Nah, itu. Lalu yang keempat, beliau memperbanyak takbir. Bagaimana pelaksanaannya? Dari bahkan beliau takbir itu dari awal kepergian beliau menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri, beliau bertakbir sampai nantinya khatib naik mimbar. Itu takbir beliau terus. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Nah, lalu apa lagi? Setelah beliau bertakbir, beliau untuk pulangnya, pulang dari Idul Fitri, dari sholatnya, beliau kan bertemu dengan para sahabat yang lain, atau waktu pergilah bertemu dengan para sahabat yang lain. Sebentar Ustaz, ini kan perlu pemahaman ini bagi yang mungkin baru menjadi dasar untuk pelaksanaan Idul Fitri. Mungkin Ustaz ulang-ulang lah poin-poinnya. Ini kan menjadi apa? Menjadi referensi nanti. Sebelum nanti saya catat ya, Rasul pulang bertemu dengan sahabat. Sebelum masuk ke sana. Maksudnya diulang lagi di pas pada saat pelaksanaan sholat, takbirnya, ininya. Oh, maksudnya pelaksanaan sholatnya. Untuk pelaksanaan sholat ya. Kita kan ada 2 rakaat yang paling utamanya. Di 1 rakaat itu kita dianjurkan untuk 7 kali takbir. Tapi sebelum 7 kali takbir itu, kan kita baca doa dulu. Kabir walhamdulillah katsiran, lalu masuk kepada takbir. 7 kali. 7 kali ya. Setelah 7, kita masuk kepada bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah dan baca ayat pendek. Juz 30 yang disunnahkan adalah surat Al-A'la. Nah, jadi sunnahnya Idul Fitri ini surat Al-A'la ya? Iya, betul. Jadi kalau ada imam-imam yang hari ini ingin mengimami sholat Idul Fitri, itu yang disunahkan. Nah, kalau kita masuk rakaat kedua kembali tapi takbirnya 5. Tidak lagi 7. Nah, 5, lalu masuk kepada Al-Fatihah, lalu masuk kepada surat-surat pilihan yang mungkin akan dijadikan oleh imam. Lalu salam terakhir nanti. Berarti itu berada di 2 rakaat. Di 2 rakaat. Nah, setelah selesai sholat, ini kan kita misalkan ini kita seolah-olah suasana hidup di zaman Rasul ini. Kemudian Rasul pulang. Ini bertemu dengan sahabat. Saya kira itu ceritanya tadi yang terputus. Iya, betul. Jadi beliau bertemu dengan sahabat. Ada hal yang jadi kritis juga bagi kita. Kadang banyak orang mengatakan ucapannya sebenarnya bukan biasanya kalau kita minal aidin wal faizin kan itu sebenarnya. Tapi sebenarnya yang disunahkan Rasulullah itu bukan demikian, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal engkau. Itu yang jadi saling mendoakan. Boleh kita mengatakan minal aidin wal faizin, boleh mohon maaf lahir dan batin, boleh, akan tetapi yang disunahkan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena kan harapannya sahabat itu kan cemas
bukan lantaran bisa atau banyak tidaknya dia beramal, tidak. Iya. Tapi amalannya itu diterima atau tidak. Selama Ramadan terutama Ramadan ya. terutama. Iya. Jadi cemas mereka, amalan itu diterima atau tidak. Makanya sahabat itu saling mendoakan. Mudah-mudahan amal engkau diterima, mudah-mudahan amal engkau diterima. Itu. Nah, yang keenam lebih menarik lagi. Lanjut aja Ustaz, ini menarik ini. Teduh penyampaian Ustaz ini. Yang keenam lebih menarik lagi udah. Setelah beliau saling mendoakan satu sama lain, beliau di waktu berangkat di jalan yang berbeda dan pulang di jalan yang berbeda. Oh ya? Ya. Di waktu beliau pergi dari sini, contohnya, beliau di satu jalur dan kembali pulang beliau bedakan jalurnya. Beliau usahakan jalannya yang lain ya. Iya. Apa salah satu? Substansinya apa itu? Substansinya begini. Apa hikmahnya? Iya. Dunia ini kan kata beliau, bumi yang kita pijak akan jadi saksi nanti. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita pijak akan menjadi saksi dan akan berbicara di hadapan Allah nanti. Apa yang telah diperbuat oleh hamba ini, dosakah, ibadahkah? Nah, itu yang akan jadi mengapa beliau cari banyak tempat untuk berpijak. Iya, iya. Tujuan ini itu agar dunia ini, tempat-tempat yang belum pijak bisa menjadi saksi nanti. Iya, iya. Untuk beliau. Nah, itu Nabi. Iya. Bagaimana dengan kita? Nah, kadang-kadang karena ingin jarak pendek, main potong saja, pulang ke sana juga. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ini. Betul dah. Yang tadi sudah 5, 6 ya. 6 ya, itu sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya. Mungkin juga ada di dalamnya ini makna silaturahim, Ustaz. Karena memang kebiasaan di Indonesia, apalagi di Minang, kebiasaan di Minang ini adalah pulang kampung bersama dan segala macamnya. Kita berharap ini menjadi apa? Menjadi ajang silaturahim, tetapi bukan menjadi ajang untuk memperlihatkan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Ada yang sebagai orang rantau sukses di rantau, kemudian pakai mobil mewah dan segala macam. Padahal hakikatnya sekali lagi seperti yang Ustaz sampaikan, menampilkan yang terbaik, bukan yang terbaru. Ini silakan Ustaz, mungkin tambahan-tambahan Ustaz. Pokoknya kita diskusi ringan aja terkait dengan Idul Fitri ini. Itu lagi dah. Bahkan disebabkan oleh hal itu orang takut pulang kampung. Iya, iya. Ya. Nanti apa kata orang? Saya kan sudah merantau. Jadi salah satu perantau itu takut pulang itu. Ada gap ya. Ada gap ya. Masa sudah dia sudah merantau jauh-jauh, yang dibawa cuman itu, gitu. Bahkan kan kalau kepala keluarga sekarang kan berpikir, THR berapa dikasih untuk anak-anak di sini. Family di sana ya. Tapi hakikatnya kan bukan seperti itu. Boleh membeli, kan itu bagian dari sedekah. Boleh. Tapi hakikat Idul Fitri itu sendiri membangun silaturahmi kita antara anak dan ibu yang jarang bertemu, bisa jadi 1 kali setahun. Itu momennya. Kerinduannya. Ibu itu lisan beliau mungkin tidak mengatakan rindu, akan tetapi luar biasa kerinduannya setiap hari pada anak-anaknya. Andai kata tidak ada Idul Fitri, mungkinkah bisa bertemu 1 kali setahun? Itu masalahnya. Ini menarik ini Ustaz. Itu masalahnya. Jadi ini pesan juga pada perantau. Walaupun kita belum berhasil di rantau, tapi usahakan 1 kali setahun itu pulang temui orang tua kita. Karena rindu itu tidak cukup dengan uang. Kerinduan itu dibayar. Selagi beliau masih hidup, pertemuan itu yang paling luar biasa yang beliau harapkan. Jadi pulanglah gitu. Pulang. Tadi ada yang tertinggal, saya kira terkait dengan ini Ustadz. Mana yang lebih sunnah di lapangan atau di masjid pelaksanaan Idul Fitri ini? Iya. Sebenarnya memang praktek Rasulullah SAW itu beliau sholat di lapangan. Di lapangan. Di lapangan, iya. Karena salah satu hikmahnya kalau kita lihat dari statement para ulama, itu menunjukkan bagaimana ghirahnya umat muslim, bagaimana banyaknya umat muslim. Untuk menunjukkan kesemangatan. Memang di lapangan yang paling dianjurkan. Tapi kalau seandainya tidak ada lapangan yang memadai contoh, maka boleh kita alihkan di masjid-masjid yang kita jamin kebersihannya tentunya. Kadang ada lapangan yang tidak bisa kita jamin kebersihannya, itu juga bisa merusak daripada ibadah Idul Fitri itu sendiri. Tapi kalau ada lapangan yang kita bisa jamin kebersihannya, lebih baik di lapangan. Apalagi kalau ada panitia untuk lapangan itu kan lebih bagus itu sebenarnya. Terakhir Ustadz, saya kira sudah sampai di ujung kita terkait dengan ini. Saya berharap Ustadz memberikan semacam himbauan kepada umat menghadapi Idul Fitri ini.
hari-hari terakhir Ramadan ini kita jadikan sebuah perenungan, karena kita akan meninggalkan Ramadan dengan kesedihan yang mendalam. Tentu kita akan berharap Idul Fitri datang betul maknanya kemenangan, tetapi memahami kemenangan ini sebenarnya seperti apa. Kita minta Ustadz untuk memberikan himbauan kepada umat, terutama yang ada di Kabupaten Solo ini. Silakan Ustadz. Closing statement ya. Closing statement. Ya, jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rambu-rambu kepada kita. Masalah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kita tidak bisa mengundur ajal itu sedikit pun. Ini dalam artian apa? Kalau seandainya ajal itu datang pada hari ini kepada kita, maka tahun besok kita tidak bisa lagi menikmati Ramadan. Nah, Ramadan itu kan bulan maghfirah. Siapa yang berbahagia di Idul Fitri, dialah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dimaafkan, maka tidak layak kita berbahagia. Kalau seandainya Idul Fitri hanya sebagai bentuk perayaan semata atau unggul-unggulan dalam segi ekonomi, maka itu salah. Karena Idul Fitri itu adalah orang yang berbahagia di waktu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya dah. Demikian saya kira saya cukup bertemu dengan Ustadz yang lumayan teduh dalam penyampaian, sejuk, dan tentu ini kita berharap kepada siapapun yang menonton podcast Tenang Bebas ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, menambah wawasan, menambah pengetahuan, bukan hanya buat yang menonton tapi juga buat host. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Demikian podcast Tenang Bebas Hafiz, dan kita berharap diskusi ini kita yang melakukan, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.